Kita akan membuat fitur untuk validasi hapus data. Oke, kita ke peminjaman. Nah, di sini statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Kalau sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, maka kita tidak bisa ubah dan hapus lagi. Kita tidak bisa mengubah atau menghapusnya lagi. Oke, kita coba klik di peminjaman. Kita ke data baru. Oke, ada. Sekarang kita menuju ke beranda, kemudian kita identifikasi berdasarkan status. Kalau statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, kemudian dirusak, hanya 2 ini saja. Kalau yang lain kita bisa aktifkan. Kita klik di beranda, kemudian kita buka di bagian kemudian transaksi, kita ambil script yang kita cari scriptnya. Nah, ini kita ambil nilai statusnya, kemudian kita ke beranda, kita data peminjaman. Oke, di sini ada tombol untuk hapus, klik hapus dan ubah. Yang ini kita akan paste yang tadi, dia akan mengambil nilai status. Oke. Saya Ctrl save dulu. Oke, saya paste di sini. Ini dulu. Kemudian oke, untuk di sini untuk di atas ini kita pilih save on. Nah, statusnya ini kita ganti dengan variabel status. Oke, sudah. Jadi ini tidak usah. Kalau 0 tetap, kalau nilai 1 maka dia akan tampilkan dua tombol ini. Copy. Untuk akan tampilkan ini. Berarti kita harus tutup PHP-nya dulu di sini. Oke.
Oke, kita paste di sini. Satunya dia kosong, dia hanya tampil untuk di nol. Oke, dia hanya di nol saja. Copy untuk di sini. Kita copy yang ini dulu. Oke, kita letakkan di sini. Jadi tadi kita delete. Oke. Ini kita delete ya. Bahwa ini echo-nya kosong saja. Kemudian ini tidak PHP. Oke. Oke, 0 ditampilkan, 1 tidak ditampilkan, dibatalkan. Untuk dibatalkan ini ditampilkan juga tombolnya. Oke, kita copy tombolnya juga. Copy. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian oke. Bilang juga sama. Kita copy juga. Ctrl S. Coba kita refresh. Coba menyaman. Oke, ini belum jadi. Cek status, variabel status. Oke. Status ini. Status. Oke. Coba kita jalankan.
seperti ini. Jadi kalau dia sudah dikembalikan, maka dia tidak bisa edit dan hapus, dia tidak bisa lagi. Kemudian kalau sudah diserahkan, edit dan hapus tidak bisa lagi. Dia hanya di bagian belum diserahkan kita bisa melakukan edit. Sementara kalau sudah dikembalikan atau diserahkan, dia tidak bisa ubah lagi dan hapus lagi. Oke, seperti ini. Kemudian ini tanggal kembali. Ini kita akan buat tombolnya tetap tampil, tapi pada saat diklik dia mati, dia tidak aktif. Kita copy sama. Oke, kita ambil tombolnya ini, kita copy, kita letakkan di sini, kemudian kita hapus modalnya, kita hapus. Kemudian nanti kita hapus arisnya, ini kita kasih tukar tanda kemudian kita kasih ini disable. Copy, kita lihat dulu. Oke, kita Ctrl S, kita lihat dulu. Oke, ini sudah tidak berfungsi lagi. Oke, kemudian kita kopian di bagian sudah dikembalikan. Oke. Oke, kita copy scriptnya yang ini. Sebentar saya tambahkan dulu di sini. Kita copy scriptnya yang ini, copy, kemudian di sini kita stringnya kita letakkan PHP-nya dulu, tutup, jangan tanya PHP. Oke, kita letakkan di sini. Kita Ctrl S. Oke, ini masih. Oke, sudah jadi, tapi ini belum disable. Sebentar. Lihat scriptnya dulu. Oke, kita cek. Oh, ini bukan disable tapi disabled. Coba deh, kita harus perhatikan baik-baik ya. Coba kita ke
Kita refresh. Oke, sudah tidak bisa. Tekan lagi, dia sudah disable. Kalau yang belum diserahkan berarti bisa diedit dan bisa dihapus. Namun kalau sudah dikembalikan sama dengan sudah diserahkan, otomatis dia tidak bisa mengedit. Untuk edit atau hapus dia tidak bisa. Sekarang untuk menghapus, nah script yang untuk menghapus ini kan sudah jadi. Oke, kita menuju ke delete pinjamkan. Kita lihat di delete pinjam. Nah, di delete pinjam ini dia hanya menghapus satu tabel yang ada di tabel pinjamkan. Sementara di transaksi ini ada data yang tersimpan di dalam detail. Nah, berarti kita harus hapus di dua tabel. Hapus transaksi peminjaman di tabel pinjam dan hapus transaksi uraian buku peminjaman di tabel detail. Kedua itu satu kesatuan, kita tidak bisa hapusnya. Kita harus hapus juga di detail, ya kan? Karena nanti pada saat kita hapus ini, maka data ini akan terhapus, data ini di detail juga harus terhapus. Oke, kalau seperti itu, maka untuk tombol hapusnya ini di delete pinjam, kita harus tambahkan satu lagi, yaitu kita delete detail. ID pinjam nama variabel. Oke, seperti ini. Nah, jadi sekarang coba kita lihat di database, di DB perpustakaan, di pinjam. Oke, di sini pinjam. ID pinjamnya berapa ya? Kita menghapus yang tanggal transaksinya tanggal 15. Oke, ini kita mau hapus yang ini. Oke, berarti di detail ini ID-nya 4. Yang ID pinjam yang 4. Oke, jadi kita harus hapus di tabel detail sama di tabel pinjam. Coba kita save, kita testing. Oke, di beranda saya coba hapus ini. Oke, coba kita cek, pasti sudah terhapus. Pastikan dua-duanya sudah terhapus. Di pinjam, kita refresh dulu. Oke, ini sudah tidak ada, tanggal 15 sudah tidak ada. ID pengunjungnya 4, ID pinjamnya 4. Di detail juga tidak ada. Jadi kita harus hapus di detail di dua-duanya. Tadi sudah jadi. Sekarang kita coba tambahkan misalnya tanggal pembeliannya 31. Terus dia tidak bisa diedit lagi, hanya bisa kita lihat telah dikembalikan. Kemudian kita testing, tambah lagi tanggal pinjam tanggal 7, tanggal kembali saja belum. Oke. Yang ini Sebastian Stan ini kan bisa diedit kan. Kemudian saya klik di detail. Oke, Sebastian Stan akan meminjam buku. Oke, seperti ini. Kemudian saya
simpan ke draft. Nah, di sini masih bisa ubah dan hapus karena belum simpan permanen kan, masih bisa ubah dan hapus. Nah, sekarang saya klik di sini, saya pilih simpan permanen. Oke, ubah dan hapus tidak bisa lagi. Nah, sekarang kita klik di sini, kita mau kembalikan tanggal berapa. Nah, kita harus tambahkan satu tombol pinjam ini. Nah, kita tahu tanggal pinjamnya berapa, apa saja. Oke, itu ada di transaksi. Kita ke transaksi, kemudian kita cari cetak laporan pinjaman. Oke, ini. Nah, ini. Kita copy juga ini, kemudian ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian atas di bawah sini. Sudah diserahkan. Oke, kita letakkan di atas sini. Kita Ctrl F, kita ke beranda, kita refresh. Oke, cetak laporan apa saja yang dipinjam. Oke, seperti ini. Ini kan buku sudah diserahkan, jadi kita tinggal tunggu data kas kembalinya kapan. Oke, seperti itu. Untuk hapus kita sudah perbaiki, sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke validasi untuk hapus. Karena kita tidak bisa asal langsung hapus saja. Kita tidak bisa asal untuk menghapusnya. Nah, cara menghapusnya sebagai berikut. Oke, kita mulai dari admin. Di admin ini kita ada tombol hapus. Jadi kita tidak bisa asal hapus. Kita hanya bisa melakukan hapus jika ID admin belum digunakan di tabel peminjaman. Contoh kayak admin Adilasa yang di sini, Adilasa tidak bisa dihapus karena sudah dipakai di ini Mariano Lasa, ya, adminnya yang ini, dia tidak bisa dihapus karena dia sudah ada tabel peminjaman. Oke, untuk menonaktifkan tombol hapus di admin ini supaya tidak bisa dihapus, caranya kita mencari data di tabel peminjam. Di tabel di mana di admin itu digunakan. Di tabel peminjaman kita cari di situ. Jika di tabel peminjaman itu ditemukan ID admin, maka kita tidak bisa menghapusnya. Oke, kita buka di beranda. Kemudian kita masukkan, kita kunci data admin. Nah, ketemu di sini, kita cari yang bagian tabel dan bagian hapus. Oke, kita sudah ketemukan bagian ini. Nah, kita akan mencari data di tabel pinjam tadi yang memuat ID admin. Kita script, kita cari data di tabel lain. Nah, kita copy, kita letakkan di sini.
letakkan di sini. Oke. Koneksi database-nya ini tidak usah. Dia save. Oke. Saya letakkan di sini. Select distinct ID admin from tabel exam where disertakan like id set or diterima. Oke, kita copy ini saja. Oke. Oke, dia akan cek berdasarkan ID. Jika ditemukan, oke ya, jika ditemukan, maka tombol hapusnya itu jika ditemukan, maka tombol hapusnya itu ini dinonaktifkan. Oke, maka tombol hapusnya hidup. Oke, sini jika ditemukan, maka jika ditemukan, maka kita harus matikan error dulu. Maka kita hidupkan lagi ini. Include-nya ini tidak ada, Arifnya ini jadi pagar, kemudian kelas metanya kita tambah seperti ini. Sekarang coba kita refresh, kita jalankan di admin. Oke, ini masih aktif semua. Kita cek kembali. Ya, ini nama feednya belum. Nama feednya adalah idea. Oke, kita Ctrl S. Sekarang coba kita refresh di admin. Ini juga masih ada yang di
ID admin, ID di admin. Select listing ID admin from pinjam. Oke, pinjam itu tidak ada ID admin. Pinjam itu hanya ada select listing ini ID pinjam from pinjam where diserahkan. Ctrl S, karena di pinjam itu tidak ada ID admin. Kita refresh site admin. Oke, di sini masih muncul juga. Oh ya, ini D1 bukan D, karena di sini D1. Ctrl S, kita jalankan. Nah, Mariano Nasa ini tidak bisa digunakan lagi karena tidak bisa dihapus lagi karena kita contoh Kartikaju, kita tambah data baru di peminjaman. Oke, kita letakkannya saja. Oh, kecuali saya login pakai Kartikaju. Ini tidak bisa dihapus, hanya bisa diubah. Kenapa? Karena dia sudah digunakan di tabel peminjam Mariano Nasa tadi. Ini tanggal kembalinya masih kosong. Kemudian kita menuju ke lemari. Oke, di lemari ini kita tidak bisa pasang hapus. Kita cek dulu apakah di tabel rak ini lemarinya sudah digunakan atau belum. Kalau sudah digunakan tidak bisa dihapus. Maka kita menuju ke di sini scriptnya adalah kita mencari ID lemari di tabel rak. Jika ditemukan tidak bisa dihapus, jika tidak ditemukan bisa dihapus. Oke, kita Ctrl F. Lemari. Kita cari di bagian tabel. Oke, ini Oke, di sini ada hapus. Kita ambil lagi script yang ini. Kita copy. Letakkan di sini. Konektornya tidak pakai karena sudah ada. Ini saya kasih nama cek Ctrl C, Ctrl C, oke, ini setelah ini. Nama fieldnya oke, ini D2. Nama ini ini ada di sini.
Ini ada data di dalam. Select bintang, select this gene, jadi lemari from table row where jadi lemari like ini. Oke, jika ditemukan maka dia akan tidak bisa dihapus. Oke. Oke. Oke, ini kita copy, kita letakkan di sini. Saya juga letakkan di sini. Oke, kemudian kita hapus ini. Oke, kliknya kita tidak pakai, harusnya ini tidak dipakai. Kemudian ini kita buka, sekarang perlu kita running di lemari. Oke, ini tidak bisa dihapus. Kita lihat dongeng hukum mobile computing multimedia statistik. Oke.
Oke, sudah benar. Kemudian di rak ini tidak bisa dihapus. Apa dia sudah digunakan di buku bagian rak atau tidak? Oke, berarti kita menuju ke kata rak. Oke, untuk hapusnya ini kita ambil script lagi yang ini, kita copy, letakkan di sini, kemudian kita hapus. Nanti ini sembarang saja. Ini D3 ID rak. Select this thing ID rak from buku where ID rak oke, like variabelnya, kemudian jika ditemukan kita copy. Oke, kita pilih dulu. Oke. Oke, kita hapus. Jika ditemukan, kita akan jalankan ini. Jika tidak, seperti ini. Jika ditemukan, maka dia tidak akan bisa menghapus. Jadi kita hapus ini kita kasih tanda pagar, kemudian kita tambahkan disable. Oke, kemudian jika tidak ditemukan, maka dia bisa menghapus. Hapusnya ini dulu. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita refresh, kita kerak. Oke, ini masih bisa dihapus. Oke, kita lihat ada menggunakan geraknya.
Oke, kita cek dulu. Tidak jadi. Oke, ML01 dan ML04 sudah tidak bisa dihapus. Dia cuma bisa mengeditnya karena di buku sudah digunakan ML01 sampai ML04. Oke. Kemudian di penulis, kita juga tidak bisa menghapus ketika penulisnya ini sudah digunakan di buku. Ini. Tulis start ketika juga tidak bisa digunakan karena di penulisnya tidak bisa dihapus karena di buku sudah ada. Oke. Kita ambil script yang ini. Kita copy ini. Kita pilih di data penulis. Kita ini tabel ini kita paste di sini. Oke, saya posisi dalamnya. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke. Kemudian data penulis, berarti ini kita ganti dengan 1. Ini D4. 1. Kemudian ini 1. Ini D4. Select distinct ID penulis from buku where ID penulis like sekalian. D4 ini adalah ID penulis. Oke, kita copy ini. Kemudian kita letakkan di bagian atas. Yang ini kita hapus. Yang ini kita kasih tanda pagar. Kemudian kita tambahkan disable. Oke. Satu. Ini ID penulis. Select distinct ID penulis from buku ID penulis like scan. Sekarang kita testing. Ini penulis. Oke. Penulis ini Kartika Ju, Mariano sama Tony Stark tidak bisa dihapus karena di buku ini sudah digunakan Kartika Ju, Tony Stark sama Mariano penulisnya. Kalau di sini kita ganti Tony Stark dengan coba kita ini. Oke. Kita sudah terganti. Oke. Ketika kita kembali ke penulis, oke, ini bagi warnanya sudah tidak bisa dihapus. Kan sebelumnya bisa dihapus karena saya sudah ganti di sini. Seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk penerbit. Oke, untuk penerbit
Kita copy lagi script lagi yang ini, kita cari data penerbit. Oke, kita hapus, kita paste di sini, ganti ini dengan D5, salah satu adalah angka 2, select listing ID penerbit from buku where ID penerbit like sekian. Di sini ID penerbit. Oke, sudah penerbit like sekian. Oke, hapus dulu. Kita ambil data dari sini, kita letakkan di sini, pasti di sini sama di sini. Kalau di sini sudah ketemu, berarti ini kita hilangkan ini. Kemudian di harusnya kita kasih tanda pagar, kasih kosong. Kemudian kita tambahkan disable. Oke, kita Ctrl S, kita cek lagi tadi di tabel penerbit. Oke, sudah bisa dihapus. Ini 3, di penulis juga 3. Kenapa? Karena di penulis kita lihat di sini ada offset PT Pabelan sama Tobistar. Coba kita lihat di buku, ada offset PT Pabelan, ada offset sama Tobistar. Betul ya. Oke, di penerbitnya. Oke, coba kita ini kita ganti dengan ini. Oke, kita oke. Kita kembali ke penerbit. Maka ini semua tidak bisa digunakan lagi karena sudah ada di buku. Oke, kita lanjut ke jenis buku. Jenis buku dia akan lihat di buku. Jadi kita copy scriptnya buku, kita ke baru ya. Ini olahraga ini jadi beda dulu. Oke, olahraga ini kita ganti dengan kamus. Oke, nanti pada saat nanti di kamus tadi apa, kamus komputer sama olahraga dia tidak bisa dihapus. Oke, kita copy scriptnya ini dulu, kemudian kita ke data tulis. Oke, jadi seperti itu kita hapusnya, kita paste. Tapi di sini D saja. D saja. Oke. Ini ID. Oke. Tiga.
3 Celebiste ID jenis from buku ID jenis buku baik sekian 3. Oke, kita hapus, kemudian ini kita juga hapus. Kemudian kita copy ini, save. Kemudian sebentar kita dulu copy. Oke, kita letakkan di sini. Ini juga kita letakkan di sini. Oke, kita hapus ini. Jika ditemukan, kita hapus. Ini kita kasih pagar. Kemudian ini disable. Oke, kita cek lagi satu ya. Di sini dia ada jenis buku select bintang distance, ada jenis buku from buku, ID jenis buku from buku ada jenis buku lagi. Oke, kita Ctrl S, kita coba testing. Di jenis buku ada 1, 2, 3. Ada olahraga, komputer sama kamus. Oke, kita cek di buku komputer, kamus, olahraga. Oke, dia tidak bisa digunakan lagi. Oke, dan yang lainnya bisa dihapus. Oke, tabel buku juga kita akan mengecek di peminjaman. Oke, di tabel detail dia akan terekam di tabel detail. Kita cari ID buku, kita copy script yang ini, kita cari data, sini. Oke, kita letakkan di bawah sini. Kita copy ini. Kemudian kita lihat ini pakai D. Sudah benar, kita tambahkan 4. Di sini ID buku ini kita tambahkan 4. Ini ID jenis ID buku, from buku, from beta buku, ID like. Oke, kita tambahkan 4. Kemudian ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kemudian kita copy ini, kita letakkan di
Oke, kemudian ini kita sini kasih tempat, alatnya kita kasih pagar, disable. Oke, kita Ctrl S, kita coba refresh. Oke, di buku ini masih ada, coba kita cek di pinjaman. Apa yang dipinjam? Pendas. Oke, pendas sama matematika. Seharusnya pendas ini supaya tidak bisa dihapus. Kita lihat kembali script. Oke, ini bisa kita cek. Kita bisa berulang. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah jadi. Matematika ada dua, matematika sama ulangan sama tugas ada berbeda. Coba kita cek di sini. Ini matematika. Oke, betul ya. Matematika sudah. Sama tugas ada berbeda. Oke, ini kosong. Oke, matematikanya sudah. Sekarang kita lanjut ke pengunjung. Oke, kita ke data. Kita copy dulu. Kemudian kita cari data pengunjung. Oke, kita ke data pengunjung. Oke, di atas sini kita temukan hapusnya, kita copy. Oke, kita copy tadi data bukunya data buku, kita copy ini. Copy, kita buka data pengunjung. Kita letakkan di sini. Kemudian ini tadi 4 sudah, ini 45. Copy ini. Oke, ini menggunakan D saja. Ini ID pengunjung, kemudian select distance, ID pengunjung from pinjaman, ID
sekian. Oke, kita hapus dulu. Kalau kita hapus, kita copy yang di bagian bawah sini. Oke, kita letakkan di atas sini. Dan di sana juga. Oke, ketika ini sudah ditemukan, maka dia tidak bisa diganti. Kita adanya kita kasih kosong, kita kasih lagi disable. Oke, sebentar. Kita kasih sini disable. Oke, kita cek lagi yang select listing ada penghuninya. Oke, coba kita Ctrl S, kemudian kita refresh di penghujung. Oke, di penghujung ini sudah tidak bisa dihapus, ada 3. Kita cek versi Barsitomu, Mariano Benedictus Santos dengan Sebastian Stan. Kita ke peminjaman. Oke, Sebastian Stan, Mariano Benedictus Lasa sama Fauzi Barsitomu. Oke, ini sudah tidak bisa dihapus. Di penghujungnya juga sudah tidak bisa dihapus. Oke, coba kita tambah data baru di pinjaman. Kita penghujungnya Brian. Coba kita coba kita ke penghujung. Kemudiannya sudah tidak bisa dihapus lagi karena dia sudah peminjaman, dia sudah ada di tabel peminjaman. Oke, kecuali saya hapus. Oke, di penghujung kita lihat Brian. Oke, Brian sudah bisa dihapus karena saya sudah hapus di tabel peminjaman. Oke, ini adalah untuk hapus data, tidak bisa sembarang hapus. Oke, di lembar ini dirak penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, sama peminjam. Seperti ini adalah validasi untuk